Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terang-terangan mengaku telah dipermalukan Hamas. Karena tak terima, Netanyahu murka dan mengancam akan melanjutkan perang di Gaza. Tak cuma itu, Netanyahu juga akan terus menunda penyerahan sandera Palestina. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel menyatakan pembebasan ratusan tahanan Palestina ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Padahal, para keluarga tahanan Palestina seharian menunggu pembebasan keluarga mereka yang semestinya dibebaskan segera setelah sandera Israel dilepaskan oleh Hamas. Israel menuntut penyerahan tawanan Israel di Gaza dilakukan tanpa upacara yang mempermalukan mereka. Cara-cara pembebasan sandera yang dilakukan Hamas sebelumnya dinilai mempermalukan Israel. Pasalnya, Hamas mengarak para sandera naik ke atas panggung di hadapan massa dan kadang meminta sandera berbicara sebelum diserahkan kepada petugas Komite Internasional Palang Merah. Sebelumnya, Hamas juga memasang poster Perdana Menteri Israel Netanyahu yang digambarkan seperti Dracula penghisap darah saat serah terima jenazah sandera Israel. Netanyahu juga marah karena Hamas mengarak peti jenazah berisi 4 jenazah sandera Israel di depan publik di kota Khan Younis, Gaza Selatan pada Kamis 20 Februari 2025. Israel yang seharusnya membebaskan 620 tahanan Palestina sebagai bagian dari pertukaran 6 sandera Israel pada Sabtu 22 Februari 2025 justru memutuskan untuk menundanya. Kendaraan-kendaraan militer Israel yang biasanya mengawali konvoi bus-bus pengangkut para tahanan Palestina telah meninggalkan dan keluar dari penjara Ofer. Namun, kendaraan-kendaraan itu tiba-tiba berputar balik dan kembali masuk penjara tersebut. Pembebasan itu seharusnya menjadi yang terbesar dalam satu hari selama fase pertama gencatan senjata di Gaza. Pemerintah Israel pun tidak menanggapi pertanyaan terkait penundaan pembebasan tahanan Palestina tersebut. Sementara Hamas menyanggah kritik terkait cara pembebasan sandera. Menurut Hamas, cara pembebasan seperti itu untuk menunjukkan solidnya perjuangan Palestina. Setelah menunda pembebasan tahanan Palestina, Netanyahu pun menyatakan siap untuk melanjutkan pertempuran di jalur Gaza kapan saja. Bahkan Netanyahu bersumpah akan membalas pelanggaran yang kejam dan jahat. אנחנו נכונים לחזור בכל רגע ללחימה עצימה. התוכניות המבצעיות כבר מוכנות. Sementara itu, militer Israel mengeluarkan sebuah pemberitahuan bahwa mereka telah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan operasional di daerah perbatasan dekat Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Minggu 23 Februari 2025 juga memerintahkan militer untuk mempersiapkan kehadiran mereka di kamp-kamp pengungsi di wilayah Palestina yang diduduki. Atas penundaan pembebasan Palestina oleh Israel, Hamas pun menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata. Hamas mengecam keputusan Israel untuk menunda pembebasan tahanan Palestina tersebut. Menurut Hamas, klaim Israel terkait upacara serah terima tawanan yang dinilai memalukan juga hanya dalih Israel untuk menghindari kewajibannya di bawah perjanjian gencatan senjata. Juru bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanau menyebut Israel gagal memenuhi pembebasan tahanan yang telah disepakati. Al-Qanau juga menuding Netanyahu sengaja mengulur-ulur waktu. Dia pun mendesak para juru runding Mesir dan Qatar untuk menekan Israel agar menjalankan kewajibannya tanpa menunda-nunda. Anggota Hamas Ezat El-Rasik juga menyebut keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu perjanjian dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap ketentuan-ketentuan gencatan senjata. Merasa Netanyahu memainkan permainan kotor untuk menyabotase dan merusak kesepakatan gencatan senjata,
Hamas mengatakan tidak akan mengadakan perundingan dengan Israel sampai tahanan Palestina dibebaskan oleh Tel Aviv. Jika sudah begitu, bagaimana dengan nasib gencatan senjata tahap kedua? Kesepakatan gencatan senjata sebenarnya berhasil menghentikan pertempuran antara Israel dan Hamas di Gaza. Tetapi, ada kekhawatiran bahwa perang akan berlanjut. Negosiasi untuk fase kedua gencatan senjata juga diperkirakan akan berjalan dengan lebih sulit. Hamas mengatakan akan membebaskan 4 jenazah pada minggu depan, melengkapi fase pertama gencatan senjata. Setelah itu, Hamas akan tetap menyandra lebih dari 60 orang, di mana sekitar setengahnya diyakini masih hidup. Namun, Hamas menyatakan tidak akan membebaskan sandera yang tersisa tanpa adanya gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Sementara itu, Netanyahu dengan dukungan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan komitmennya untuk menghancurkan kekuatan militer dan pemerintahan Hamas serta memulangkan semua sandera. Dua tujuan antara Hamas dan Israel itu pun secara luas dianggap bertentangan. Namun, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff tetap optimis mengenai kesepakatan gencatan senjata tahap kedua. Witkoff juga berharap kesepakatan gencatan senjata itu akan terus berlanjut. Dengan adanya ketegangan antara Hamas dan Israel ini, apakah perpanjangan fase pertama gencatan senjata di Gaza bisa terrealisasi? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.